Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Jagalah Hati. Mari langsung saja kita membaca ayatnya saudara ya. Ayat yang tidak asing buat setiap kita, Amsal pasal 4 ayat 23. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita akan sama-sama membaca ayat firman Allah ini. Amsal 4 ayat 23 sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hal pertama yang saya coba sampaikan kepada saudara tentang pentingnya setiap kita menjaga hati. Bapak Ibu Saudara, tentang hal menjaga hati atau persoalan menjaga hati ini sebetulnya merupakan hal yang sangat mendasar buat kita. Menjaga hati itu, jaga hati kita, itu adalah hal yang fundamental. Hal yang sangat penting sekali, hal yang sangat fondasi, dasar buat kehidupan kita. Bahkan kalau saya boleh katakan begini, urusan menjaga hati, hal menjaga hati kita masing-masing, itu harusnya kita sudah beres, udah selesai pada zona area ini. Karena kalau kita jadi orang Kristen ternyata kita gak bisa jaga hati kita, hancurlah hidup kita. Karena jelas ayat ini berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Perhatikan kalimat ini dikatakan begini, karena dari situlah, dari jaga hati kita itu terpancar kehidupan. Jadi kalau kita bikin sebuah pertanyaan, kenapa kita penting jaga hati kita? Apa pentingnya urusan kita jaga hati kita? Alkitab katakan karena dari dalam hati kita dikatakan terpancar kehidupan. Perhatikan kalimat akhir. Kenapa penting kita jaga hati? Karena Alkitab katakan karena dari situlah, garis bawahi kata-kata ini, kalimat ini, terpancar kehidupan. Jadi kehidupan setiap kita itu sumbernya itu adalah hati. Atau kalau saya balik, hati kita, hati setiap kita itu adalah dari sumber kehidupan kita. Jadi Anda bisa bayangkan kalau hati jadi sumber kehidupan kita, kalau hati kita rusak, hidup kita rusak. Jadi hidup kita, kehidupan kita masing-masing itu ditentukan oleh hati. Karena hati itu memancarkan sumbernya kehidupan kita. Ada satu ayat yang saya tidak sempat catat. Amsal pasal 27 ayat 19. Itu jelas sekali mengatakan seperti, nah terima kasih multimedia. Seperti air dikatakan mencerminkan wajah. Kita akan tahu wajah kita seperti apa ketika kita bercermin di air. Kalau di masa-masa dulu belum ada yang namanya kaca cermin, orang bercerminnya melihat lewat air barangkali. Kalau wajah kita ada totol hitamnya, permisi bicara, ketika kita lihat air, ya seperti itu adalah wajah kita. Air itu mencerminkan wajah kita. Wajah kita ada yang kotor, ya memang kotor. Terlihat seperti di cerminnya air itu. Ada yang gak beres, yang gak beres. Seperti itulah dikatakan demikianlah hati, dikatakan hati manusia mencerminkan manusia itu. Jelas saudara ya. Jadi hati kita itu mencerminkan siapa kita. Hati kita mencerminkan sikap kita. Kalau hati kita jelek, ya sikap kita pasti jelek. Hati kita buruk, perbuatan kita pasti buruk. Hati kita penuh kepahitan, perkataan kita pasti penuh kepahitan. Hati kita mencerminkan manusia itu siapa kita sesungguhnya. Jadi kalau hati kita penuh kejahatan, ya jahatlah sikap kita, jahatlah tindakan kita, jahatlah cara kita bisnis bekerja. Semua tindakan kita, tutur kata kita, karakter kita, sifat kita, perbuatan dalam keseharian hidup kita, semuanya ditentukan sumbernya itulah hati kita. Hati kita buruk-buruk semuanya. Makanya ini perjanjian lama yang katakan ini. Hati sumber kehidupan, hati jahat, sikap jahat. Hati buruk, ya sikapnya buruk. Hati mencerminkan siapa manusia itu. Itu versinya Salomo perjanjian lama.
Di dalam perjanjian baru ternyata Yesus juga katakan hal itu kepada kita. Yesus juga bilang itu loh. Di dalam Matius pasal 7 itu ayat 21 sampai dengan ayat 23. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Nah ini adalah dari multimedia dimunculkan, saya baca ya. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bahwa dari dalam hati manusia itu muncul segala macam kejahatan. Saya baca ya. Sebab kata Yesus, dari dalam, ini nasihat ajaran Yesus secara langsung, dari hati orang, saya ulang sekali lagi. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala apa? Pikiran jahat. Kejahatan muncul dari dalam hati. Percabulan, pencurian, apalagi pembunuhan, 22, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Kita lihat ayat 23 dikatakan, semua dikatakan hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bikin orang najis, bikin orang jahat, bikin orang dosa dan tak berkenan di hadapan Allah. Sumbernya dari mana kejahatan? Dari dalam hati. Ini versi perjanjian baru. Ini Yesus yang berkata kepada kita. Bahwa ternyata betul semua kehidupan kita sumbernya itu hati. Hati buruk sikap kita. Semua kejahatan, percabulan, kenajisan, pembunuhan, pencurian, iri hati. Semua yang jahat-jahat tadi itu ternyata munculnya dari dalam hati. Jadi sebetulnya dari perkataan Yesus ini kita ngerti. Kita tidak akan pernah jadi Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kita nggak pernah jadi orang Kristen anak Tuhan yang hidupnya benar, hidupnya kudus. Anda dijamin tidak pernah jadi anak Tuhan yang setia, yang taat sama Tuhan sebelum hati kita sebagai sumber kehidupan kita dibereskan. Makanya dari awal pertama saya katakan urusan menjaga hati harusnya di area ini, di zona ini masing-masing kita sudah selesai, sudah beres urusan zona jaga hati. Kalau tidak, ya kita nggak pernah beres jadi anak Tuhan. Kita nggak pernah jadi anak Tuhan yang berkenan, cinta Tuhan, setia. Bahkan nggak pernah jadi Kristen yang benar dan taat sungguh-sungguh sama Tuhan. Nggak pernah bisa sebelum hati kita dibereskan. Saya mau hidup kudus Pak, bereskan hati. Bahkan urusan begini, saya mau bertobat Pak Pendeta, tinggalkan dosa-dosa kehidupan lama. Nomor satu, apa yang harus kita bereskan? Anda mesti ngerti ini loh. Bertobat saja, tinggalkan kehidupan kita yang lama. Itu nomor satu yang harus dibereskan adalah urusan hati dibereskan. Anda nggak pernah bisa bertobat sungguh-sungguh, bertobat benar-benar di hadapan Tuhan sebelum zona hati kita dibereskan. Urusan jaga hati itu fundamental, dasar buat kita. Kita nggak bisa bereskan hati kita, nggak bisa beres hidup kita di hadapan Tuhan. Nggak pernah jadi anak Tuhan yang berkenan benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Hati kita belum beres kok. Jadi urusannya begini, bereskan hati kita, beres hidup kita di hadapan Tuhan. Sederhana kan? Makanya di dalam Alkitab itu ada banyak. Mungkin kalau Anda pengen bukti, saya kan buktikan lewat ayat firman Allah. Misalnya contoh ya, di dalam Yehezkiel pasal yang ke-11, saya lupa itu ayatnya, saya coba cari ayatnya. Yehezkiel pasal 11 itu ayat 19 saudara ya. Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat 19 saya baca, perhatikan ayat ini ya. Aku kata Tuhan, ini nubuatan firman buat setiap kita, akan memberikan mereka hati yang lain. Hati yang lain tuh hati yang bagaimana? Dan roh yang baru di dalam batin mereka, di dalam hati mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka, hidup mereka, hati yang keras. Coba bilang sama-sama saya, hati yang keras. Dan dikatakan apa?
memberikan mereka hati yang taat. Saudara gini ya, kalau kita jadi orang Kristen, ternyata tanah hati kita adalah tanah hati yang keras. Tidak pernah bisa bertobat loh. Dinasehati, ditegur sama firman, bahkan mungkin yang menyampaikan firman Allah itu ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa sekalipun. Yang kasih nasihat menyampaikan firman Allah, yang mengajar dia, hamba Tuhan yang paling diurapi luar biasa sekalipun, tidak bisa mempan. Orang kalau dasarnya memang hatinya keras, itu tidak bisa dinasehati, memang tidak bisa diajar. Ada masih ingat Matius pasal 13 tentang 4 jenis tanah? Yang pertama itu tanah hati yang paling jelek. Tanah hati yang bagaimana? Tanah hati pinggir jalan. Diinjak-injak orang setiap hari. Orang jahat lewat, orang baik lewat. Maaf, binatang najis lewat, semuanya lewat. Diinjak-injak, lama-lama tanah jadi keras. Kalau tanah keras itu kayak aspal gitu keras. Meskipun ditabur benih di atasnya nggak bisa masuk. Baru ditabur, Alkitab gambarkan burung-burung di udara. Gambaran si jahat, si iblis langsung makan, ambil, rampas, curi itu benih. Sehingga benih itu nggak pernah masuk di dalam hati. Nggak pernah mengalami keobahan hidup, pembaruan hidup. Kenapa? Tanah hatinya buruk, tanah hati yang keras. Nggak bisa ditegur oleh siapapun. Malah tersinggung dia, malah marah dia. Ada orang begitu ditegur sama firman, malah marah dia, malah muntung, malah berkata, nggak usah ke gereja mulai hari ini, saya berhenti pelayanan. Kenapa? Nggak bisa dinasehati. Kenapa? Tanah hatinya buruk, tanah hatinya jelek, nggak beres tanah hatinya. Makanya urusan bertobat, pertobatan saja, hati nomor satu mesti dibereskan. Makanya Alkitab katakan pada waktunya dikatakan, aku kasih hati yang baru kepada kamu. Hati yang taat. Mau bertobat ya hati mesti taat. Hati mesti dibereskan. Jadi nomor satu saya mau katakan sama saudara, bahwa kalau kita ingin jadi orang Kristen yang berkenan di hadapan Allah, Kristen yang benar, itu semuanya ditentukan sama hati kita. Karena Tuhan tuh lihat hati. Ya. Kita mau bertobat, hati dulu mesti dibereskan. Kalau hati kita nggak beres, pasti kita nggak beres di hadapan Tuhan. Itu nomor satu. Yang kedua, kita sama-sama ngerti, hati kita itu menentukan masa depan kita. Jadi kalau ditanya, apa sih pentingnya kita menjaga hati? Nomor satu, kita jaga hati supaya hati kita beres, berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita jadi anak Tuhan yang benar, yang hidup kudus, yang hidup menyenangkan Tuhan. Hati dijaga, dibereskan. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata bukan saja hati kita menentukan kita berkenan menyenangkan Tuhan. Yang kedua, hati kita itu menentukan masa depan kita. Jadi kalau saudara ingin masa depan kita baik, masa depan kita cerah, masa depan kita mendapat blessing, diberkati Tuhan, masa depan yang penuh dengan pengharapan yang Anda ingin nikmati. Nomor satu begini, hati kita mesti dijaga baik-baik dengan penuh kewaspadaan. Karena hati kita menentukan masa depan kita yang penuh pengharapan itu. Anda ingat kisah tentang Daud? Saya kasih pendahuluan dulu ya, karena saya ingat ini. 1 Samuel pasal 16, ada ingat ayat yang ke-7, Tuhan pernah berkata begini, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, manusia itu melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itu adalah kisah tentang Samuel datang di rumah Isai. Perhatikan ayat ini ya. Saya baca ayat yang ke-7 ya, 1 Samuel 16. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Karena muncul Eliab kan di depan mata. Sebab aku telah menolaknya. Kenapa ditolak? Tuhan gak berkenan dengan hati daripada Eliab. Bukan yang dilihat manusia, kata Tuhan, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, cuman casingnya dilihat. Tetapi Tuhan berfirman, dikatakan melihat hati. Tuhan itu melihat hati. Manusia melihat di depan mata. Dari ayat ini kita ngerti, kalau kemudian Eliab ditolak, Abinadab ditolak,
Syama ditolak. Ini kakak-kakaknya Daud. Kalau saya cerita sedikit secara penampilan lebih oke dibandingkan Daud. Secara skill, secara pengalaman kehidupan, secara pola berpikir, secara kepandaian Daud kalah semua set tentang itu, saudara. Penampilan kalah. Daud tidak menarik, kurang tinggi besar. Eliab tinggi besar. Abinadab tinggi besar. Daud tidak. Dan kita tahu di sini, kalau kemudian Daud dipilih oleh Allah, diurapi oleh Nabi Samuel atas petunjuk Tuhan. Kenapa dia dipilih jadi raja? Karena Tuhan melihat hatinya Daud. Jadi setiap kali Tuhan lihat hati kita, hati yang kita jaga baik-baik, hati yang setiap hari kita bereskan, gak ada kejahatan, gak ada percabulan, gak ada perjinahan. Ingat, perbuatan zina itu muncul dari hati. Semua kejahatan, kecemburuan, iri hati, sampai pembunuhan itu datangnya sumbernya dari hati, lalu muncul datang lewat perbuatan. Tuhan tuh lihat hati kita loh. Jadi Tuhan tuh rupanya lihat hati Daud. Tuhan langsung jatuh cinta. Sampai dalam Kisah Rasul Tuhan berkata begini, aku telah bertemu dengan seorang yang berkenan di hatiku. Jadi ada mau berkenan, hati kita mesti beres. Rupanya Daud ini seorang yang hatinya menyenangkan Tuhan. Makanya kalau Anda ingin hidupmu dipromosikan oleh Tuhan, bisnismu, usahamu, pekerjaanmu, masa depan kita masing-masing diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan. Bereskan hati kita pagi ini. Kenapa? Karena setiap hari yang Tuhan lihat itu hati kita. Jadi seandainya Tuhan bawa meteran, yang diukur bukan lingkar pinggang kita, yang diukur bukan lingkar kepala kita. Apa yang diukur sama Tuhan dengan meterannya? Hati kita yang diukur, yang Tuhan lihat. Hati kita seperti apa? Makanya betapa penting setiap hari kita itu mesti bereskan hati kita. Hati yang beres itu beres di mata Tuhan. Tuhan lihat hati loh. Sederhana. Jadi kalau Anda lihat orang itu ngalami blessing dalam hidupnya, masa depan orang itu kok baik sih Pak? Anda gak usah iri hati. Anda tidak usah cemburu. Kenapa orang itu pekerjaannya dipromosikan sama Tuhan? Kenapa bisnisnya kok ada rezeki saja? Kok dia ada job saja? Orang itu hatinya bagus. Hatinya baik, hatinya cinta Tuhan, hatinya taat sama Tuhan. Sederhana, kita nggak bisa iri hati. Dia punya rohani, dia punya hati baik, berkenan di mata Tuhan. Tuhan itu ndak obral berkat. Tuhan tidak obral kuasa kepada seseorang. Tuhan memberikan, melepaskan kuasa dan berkatnya kepada orang yang berkenan kepadanya. Dengan cara bagaimana? Yang dilihat, ukuran dinilai Tuhan adalah hatinya. Penilaian dunia dengan penilaian Tuhan itu beda. Tuhan menilai kita. Tuhan menghargai setiap kita. Itu Tuhan nilai, lihat hati setiap kita. Makanya pagi ini sebelum ibadah selesai, amin, doa berkat dilepaskan. Yang kita minta satu, bereskan hati kita. Kalau ada yang gak berkenan, ampuni aku Tuhan. Mungkin ada macam-macam yang kotor di hati kita, bereskan saudara. Kepahitan, kedendaman, rasa marah kita simpan di hati, itu racun buat hidupmu. Kita meracuni diri kita, kita bikin susah hidup kita. Apalagi kalau kita kepala keluarga. Suami-suami, engkau bukan sedang bikin susah hidupmu saja, istrimu sampai anak-anakmu jadi susah. Karena percaya gini, pekerjaanmu gak pernah bisa berhasil. Engkau tidak pernah menerima namanya promosi daripada Tuhan. Mengalami blessing berkat. Kenapa? Kamu gak bisa jaga hati dengan baik. Kamu gak bisa bereskan hatimu dengan beres dengan baik di hadapan Tuhan. Urusan jaga hati itu urusan dasar. Dan kita mesti beres pada area zona ini. Kalau tidak, hati kita menentukan keberhasilan kita. Hati kita bahkan menentukan kita berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Jadi Kristen yang benar, Kristen yang suci, semuanya urusan pemberesan hati. Kita udah baca itu Yeskel pasal 11 tadi. Kalau enggak bisa. Jadi saya berharap lewat pengajaran firman Allah ini Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita menjaga hati.
Nah, sekarang saya akan coba sampaikan sama saudara tentang menjaga hati itu bagaimana sih. Saya mau terangkan dari kalimat kata-katanya sama saudara ya. Anda lihat gambar berikutnya. Perhatikan kata jagalah hatimu, atau saya baca ulang saja dari awal ya. Perhatikan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena perhatikan dari situlah terpancar kehidupan. Perhatikan dua kata ini, jagalah hati. Saya mau terangkan kata jagalah dulu. Menjaga itu maksudnya seperti apa? Jaga hati itu kayak apa? Saya mau terangkan dari arti katanya. Kata jagalah dalam terjemahan teks asli bahasa Ibraninya itu disalin dengan kata nasar. Bukan nazar tentang janji kepada Allah, bukan Z tapi S. Nasar, N-A-S-A-R. Nasar atau jagalah arti yang pertama begini, jadilah penjaga. Jadi jagalah hatimu artinya kita itu jadi penjaga buat hati kita masing-masing. Atau begini, lebih gampangnya dalam bahasa kita sehari-hari, kata jagalah, kata nasar itu artinya kita harus jadi penjaga buat hati kita. Bahasa sederhananya kita harus berusaha mendisiplin diri kita. Kita jadi satpam, penjaga untuk diri kita, untuk hati kita masing-masing. Jadi satpam. Percayalah begini, tidak ada seorang pun yang bisa jaga hati kita, pikiran kita, kecuali kita sendiri. Kita nggak bisa mengandalkan orang lain. Urusan jaga hati itu harus kita yang jaga, bukan orang. Tidak ada orang bisa jaga pikiran kita, bisa jaga hati kita. Ya harus kita yang setiap hari dengan teliti memutuskan gini, jaga hati kita, jaga pikiran kita. Karena nggak ada orang bisa jaga kecuali kita. Makanya Martin Luther King pernah berkata, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa melarang burung itu bersarang di pikiran kita. Kita bisa suruh dia pergi karena bisa jaga pikiran kita, bisa jaga hati kita. Jadi satpam ya kita sendiri, orang lain gak bisa. Pastikan nomor satu ini, kita menyadari mengerti hal ini. Jadi kalau kita mau bangun hidup kita memutuskan gini, ya kita harus jadi satpam, jadi penjaga hati kita. Yang kedua begini saudara ya, kata nasar, kata jagalah, yang kedua artinya gini, jadilah orang yang terbiasa melakukan tindakan observasi terhadap diri sendiri. Atau begini, jadilah orang yang begini, mengamat-amati diri sendiri. Apakah ini Anda lakukan setiap dalam kehidupan kita? Kenapa kata jagalah, kata nasar pagi ini penting saya sounding, saya suarakan pada saudara. Karena persoalan manusia dari dulu sampai sekarang itu masalah besarnya di sini. Dari sejak zaman dahulu kala, dari sejak zaman purba kala, orang itu gagalnya jatuhnya di persoalan ini. Persoalan besar ini buat manusia sejak zaman purba kala. Kita seringkali cuman jagonya itu apa? Mengobservasi orang. Jagonya kita cuman bisa mengamat-amati orang. Kekurangannya orang kita bisa amat-amati. Orang ini kekurangannya ini loh Pak, mulutnya, perbuatannya. Kita ini paling jago kalau disuruh ngamat-amati orang. Dari dulu sampai sekarang persoalannya manusia ya cuman ini. Cuman jago mengamat-amati orang. Cuman pinternya, jagonya, hebatnya dia mengobservasi kekurangannya orang. Tapi kita nggak jago, tapi kita nggak hebat mengamat-amati diri kita sendiri. Kekurangan kita nggak tahu. Kelemahannya kita nggak ngerti. Negatifnya diri kita, kurangnya kita nggak tahu, tapi kita jago bisa tahu kekurangannya orang. Makanya saya katakan persoalan manusia dari dahulu kala sampai sekarang ya masalahnya ini. Hebat ngamati orang, hebat mengobservasi orang dengan teliti, tapi tidak bisa mengobservasi dirinya sendiri. Makanya ini versi perjanjian lama. Ini versinya Salomo yang berkata bahwa orang itu gak bisa jaga dirinya, cuman bisa jaga orang lain. Ngomongin orang, bintang. Yesus dalam versi perjanjian baru
Dia pernah menegur orang Farisi di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 42. Ini kalau sampai Yesus yang langsung menasehati, Yesus yang langsung mengajar kepada murid-muridnya, juga mengajar pada kita, berarti ini sangat-sangat penting buat kita. Ini adalah isu yang sangat penting yang disampaikan Yesus pada masa perjanjian baru. Perjanjian lama itu ada, perjanjian lama isu ini diangkat lagi sama Yesus. Lihat ayat ini ya, mungkin lebih baik Anda baca mulai ayat 43 nanti di rumah. Tapi karena waktu kita tidak banyak, saya langsung baca 42. Ya, saya baca ayat ini dikatakan begini. Lukas pasal 6 ayat 42 dibilang begini. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu. Padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saya kasih gambar, ada balok besar di mata dia tidak kelihatan, tapi selumbar di mata orang lain dia bisa kelihatan gitu. Kata selumbar dalam terjemahan bahasa Yunaninya dari kata karfos. Karfos itu kalau lebih tepatnya lebih mudah dari kata karfos, selumbar, itu diterjemahnya gini, sehelai rambut. Tahu sehelai rambut? Sehelai rambut itu kan kecil ya. Dari jarak saya sini mungkin dengan bagian yang syuting saya di depan pakai kamera, ya nggak bisa kelihatan lah. Kecuali makin didekati, diamat-amati, ada selumbar loh, ada sehelai rambut loh di matamu. Lo bisa kelihatan, tapi balok yang gede besar di matanya dia gak bisa lihat. Selumbar kekurangan orang, sehelai rambut yang kecil dia bisa lihat. Ini tukang mengamat-amati orang. Yesus angkat isu ini. Seringkali ini yang menjadi kegagalan setiap kita. Kita pinter gitu ya, kayak kita amat-amati orang, observasi orang, kekurangannya orang, kita bisa tahu kekurangan kita, dosanya kita, jeleknya kita, buruknya kita nggak bisa tahu. Tukang mengamat-amati. Nah, kita belajar saudara ya dari firman Allah ini bahwa kita itu jangan sibuk mengamat-amati orang. Jadi firman Allah pagi ini kasih nasihat untuk kita itu menjadi orang yang begini. Yang pertama, kita mesti jadi orang yang jadi satpam jaga hati kita setiap hari. Kita memutuskan bangun hidup Kristen kita tiap hari. Aku harus jadi satpam buat hatiku, tidak sembarangan bisa masuk. Yang jahat tidak boleh masuk, kepahitan tidak boleh masuk. Jadilah satpam yang baik, yang berjaga-jaga setiap hari. Yang negatif-negatif, yang jahat-jahat itu loh. Yang buruk-buruk dari setan, dari dunia, jangan dibiarkan masuk sembarangan. Anda jadi satpam yang baiklah buat dirimu. Supaya apa? Kamu berkenan di hadapan Tuhan. Supaya hidupmu benar. Supaya Tuhan berkata, aku berkenan dengan hidupmu. Mau hidup suci, jadi satpam yang baik. Yang kotor gak boleh masuk di hati kita. Yang jahat jangan biarkan, gak boleh, kamu mesti keluar. Jadi begitu kita ada orang ngomong fitnah sama kita, rasanya mau benci. Anda berkata gini, hei kebencian, kamu tidak boleh masuk. Yang ada pengampunan di hati kita. Jadi satpam setiap hari. Kepada suami istri, jaga diri kita. Jangan sampai hanya karena perkataan yang salah sedikit dari pasangan hidup kita, itu kita simpan di hati. Maraknya sampai matahari terbenam, sampai besok berbulan-bulan marah. Itu dosa. Dan kenapa kita dosa? Itu sumbernya dari hati, jadi satpam yang baik. Bahkan yang kedua saudara ya, kita mesti belajar tiap hari gini. Putuskan begini ya, mengamat-amati diri kita tiap hari. Kita lihat diri kita, ada kekurangan, hidupku tidak beres, kerjaku hari ini salah aku. Kok aku memperlakukan orang itu gak adil. Nah itu kita amati. Kalau kita tahu salah ya bertobat, minta ampun sama Tuhan. Cepat dibereskan yang gak beres tadi. Jadi satpam buat hati kita. Yang kedua, amat-amati, observasi diri kita. Kita jangan cuma mengamati orang kerjaannya.
Dosa loh saudara ya. Anda mengamati orang terus kekurangan orang. Ada observasi lalu omongin sama orang. Cobalah observasi, teliti, amati diri kita masing-masing. Pagi ini amati diri kita masing-masing. Hari ini Anda kerja, amati diri kita masing-masing. Udah bener belum kelakuan kita? Aku ngomong gini bener gak? Lo teliti lo, amati itu. Kerjaku hari ini aku lakukan sama orang ini, amati. Sudah bener belum? Tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita, tutur kata kita, karakter kita, sifat kita, amati, observasi dengan teliti setiap hari. Lihat diri kita, udah bener belum perkataan kita, tindakanku hari ini bener enggak? Kalau enggak, bereskan. Lalu dengan cepat yang terakhir dengan waktu yang ada, kata hati, jagalah hatimu. Nah, kata hati itu dari kata lab, L-E-B, lab. Lab, jadi kalau kita ngomong hati itu apa sih? Ya kalau dalam pengertian bahasa Indonesia, hati itu kayak lever hati. Tapi hati dalam teks asli itu dari kata lab dalam bahasa Ibrania. Lab itu artinya perasaan, apa yang kita rasa. Jadi kalau kita ngomong hati, itu apa yang kita rasa, perasaan kita. Yang kedua, ketika Alkitab berkata, hei anakku jaga hatimu loh. Yang kita rasa kita mesti jaga. Jangan-jangan udah mulai ada rasa dengki. Ada rasa benci. Ada rasa kemarahan. Ada rasa dendam. Nggak boleh masuk loh di hati. Jaga loh hati kita. Jadi satpam loh saudara. Teliti, amati diri kita. Kalau yang kita rasa mulai nggak beres, jangan boleh masuk. Apa yang kita rasa? Kalau kita bicara jaga hati yang kedua, itu bicara kehendak, keinginan atau kemauan kita. Kehendak kita ini benar enggak? Keinginan yang kita mau buat ini cocok enggak sama firman? Orang kerja itu ingin sukses. Kita punya kehendak ingin berhasil. Tapi mencapai proses keberhasilan itu loh, kehendak kita ini sesuai dengan perintah Tuhan atau tidak? Atau jangan-jangan kehendak kemauan kita ini tidak benar. Yang ketiga dengan cepat. Ketika bicara jagalah hati. Hati itu yang ketiga bicara cara berpikir kita. Nah ini saudara ya. Jadi hati bicara perasaan. Hati bicara kehendak, kemauan, keinginan. Hati bicara tentang cara berpikir kita. Ketika kita berpikir mau melakukan sesuatu. Berpikir kita ini benar enggak? Cara kita berpikir kita mau bertindak sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau nggak sesuai ya jangan. Makanya berpikir yang benar yang bagaimana. Kita lihat perjanjian baru ya. Filipi pasal 4 ayat 8. Saya baca dengan cepat ayat ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran-pikiran seperti inilah yang kita mesti pikirkan dalam hati kita. Pikirannya bagaimana? Ya pikiran, coba Anda lihat gambar ini saudara ya. Kata pikirkanlah semuanya itu. Kata pikirkanlah dari kata logizomai bahasa Yunaninya. Logizomai artinya menjadi inventaris kita. Jadi coba Anda lihat yang ada di isi hati kita. Kalau kita punya barang diinventarisir. Ini barang punya saya, ini punyaku. Yang aku punya itu ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Coba Anda pernah gak menginventarisir apa yang Anda miliki di hati kita? Yang terisi, isinya hati kita apa? Kontennya di hati kita apa isinya? Ada kebencian gak? Belajar menginventarisir. Kalau kebencian ada, buang itu. Ini bukan punyaku, aku gak boleh punya ini. Yang harus kita punya apa dong? Menjadi inventaris hati kita, milik hati kita. Semua yang benar. Pokoknya benar ada di hati kita. Semua yang mulia. Semua yang adil. Yang suci. Yang manis. Yang sedap didengar kata-kata itu. Yang disebut kebajikan patut dipuji. Itu harus ada di hati kita. Jadi ketika kita mau berpikir di hati kita. Kalau ada kebencian, ini bukan punya aku. Yang kedua dengan cepat, pendapat pribadi. Pendapat kita. Selama ini yang Anda sampaikan kepada seseorang, yang jadi nasihat kita, yang kita sampaikan, perkataan kita, itu benar enggak? Pendapat yang kita sampaikan pada orang itu suci enggak?
Itu kata-kata yang benar gak? Patut dipuji gak? Atau justru pendapat yang kita sampaikan, perkataan kita itu menyakitkan orang? Jangan loh saudara ya. Jadi maksud daripada pikirkanlah semuanya itu. Itu adalah semua yang benar, yang mulia, yang kita sampaikan, yang kita ajarkan, yang kita sounding, yang kita nasihatkan. Itu ada dalam koridor Filipi 4 ayat 8. Yang mulia, yang suci, yang benar, yang adil, yang sedap didengar, patut dipuji. Semua itu kita sampaikan setiap hari. Kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita akan sampaikan itu kebencian. Atau kata-kata kutuk yang keluar. Atau yang kita sampaikan jadi pendapat kita itu hal-hal yang buruk kepada orang lain. Jangan. Itu di luar kehendak Allah. Pikirkanlah itu, maksudnya adalah itu. Ingat, semua yang saya katakan urusan hati dan pikiran itu menentukan masa depan kita. Menentukan kita jadi Kristen yang benar atau berkenan kepada Tuhan. Makanya biarlah inventaris yang ada di hati kita itu di Filipi 4 ayat 8. Yang benar, yang suci dan seterusnya. Bahkan yang menjadi pendapat pribadi kita sampaikan itu pun sama. Suci, benar, bukan hal-hal yang menghancurkan orang, memahitkan orang. Atau menyesatkan orang. Dan semuanya itu adanya tersimpan di hati kita. Makanya hati baik, sikapnya pasti baik. Hati benar, perkataannya pasti benar. Karena hati mencerminkan siapa manusia itu. Kalau hati kita suci, ya perbuatan suci yang kita sampaikan pun suci. Pasti jadi inspirasi dan berkat bagi orang. Dan hidupmu juga ketika Tuhan lihat. Saya rindu gini, pada akhirnya kalau kita bisa jadi satpam yang baik menjaga hati kita. Dan tiap hari kita bangun diri kita begini, mengamat-amati diri kita. Pada akhirnya ketika Tuhan lihat kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang mahir di mata Tuhan, bisa jaga hati, jadi satpam yang baik. Amat-amati diri kita. Pokoknya yang jadi inventaris yang boleh masuk di hati kita, yang di koridor Filipi 4 ayat 8. Kalau kejahatan aku tidak mau, yang jelek ini bukan punya aku. Saya percaya ketika kita bisa jaga hati seperti ini, hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Karena engkau bisa bereskan hatimu. Yang kedua, engkau pasti dipromosikan oleh Tuhan. Masa depanmu akan baik. Sederhana kok. Kalau Anda ingin mengalami berkat Tuhan, pekerjaan diberkati, sumbernya hati. Ayo inventarisir hati kita pagi ini. Yang buruk-buruk buang. Yang punya aku itu yang berkenan kepada Tuhan. Oh, saya percaya di tahun ini bahkan di tahun ke depan, hidup saudara akan selalu mengalami blessing dan berkat Tuhan yang terbaik. Jangan iri hati kalau orang diberkati. Karena orang itu bisa bereskan, jaga hatinya dengan baik. Mari kita akan sama-sama berdoa.